Halo guys, welcome to Bandung Meta Cupang. Di video kali ini gue akan bahas soal mitos-mitos karena memang sekarang lagi banyak banget orang yang menggeluti ternak ikan cupang. Nah, gue akan bahas mitos apa aja sih yang ada di dunia ikan cupang lah bisa disebut. Dan ini gue dapet sumber dari CNN Indonesia, sumber yang menurut gue cukup bisa dipercaya. Tapi gue merasa bahwa informasi di sini yang dikasih itu belum benar-benar relevan ya dengan praktik sebenarnya dari ikan cupang. Nah, yang pertama katanya nggak butuh banyak ruang. Jadi dibilang mitosnya itu katanya ikan cupang nggak butuh banyak ruang. Menurut CNN, faktanya adalah ikan cupang butuh akuarium yang berukuran besar, 5 galon atau 10 galon, berarti 19 liter atau 38 liter. Cupang bisa mengalami stres jika ditempatkan di wadah yang kecil. Itu jadi katanya salah, tapi sebenarnya mitosnya atau untuk cupang yang cupang hias yang memang diternak, cupang itu nggak butuh tempat yang besar. Cupang bisa hidup di tempat yang kecil dan mereka bisa tetap nyaman. Jadi salah ketika beranggapan bahwa cupang itu harus selalu di tempat yang besar dan nggak bisa tinggal di tempat yang kecil karena dia akan stres. Ternyata itu salah karena memang cupang bisa hidup di tempat yang kecil. Kalian cukup sediain kayak galon sekitar galon 2 liter atau galon 4 liter mungkin untuk yang ukuran giant. Itu cupang bisa hidup dengan nyaman. Yang kedua, katanya cupang mitosnya itu nggak perlu pemanas. Dan menurut CNN, faktanya ikan cupang butuh pemanas, butuh filter dan lain-lain. Tapi ternyata fakta di lapangan, ikan cupang nggak butuh pemanas sama sekali. Lu cukup pakai wadah plastik, jangan pakai wadah beling, karena ketika pakai wadah beling atau wadah kaca, dia akan gampang nyerap panas dan mantulin panas. Cukup pakai wadah plastik, itu ikan cupang bisa hidup. Untuk breeding juga kalian bisa pakai plastik atau styrofoam, itu ikan cupang bisa hidup. Jadi nggak seribet gitu, ikan cupang nggak butuh filter juga, nggak butuh pemanas. Jadi kalian bisa di suhu ruangan aja ikan cupang udah bisa hidup dengan nyaman. Nah, yang ketiga, katanya ikan cupang mitosnya itu senang hidup sendiri dan ini dikasih tahu bahwa bisa hidup dengan binatang lain. Gua nggak tahu, mungkin kalau di alam cupang bisa hidup dengan binatang yang lain. Tapi untuk budidaya atau untuk ternak, untuk dijual lagi, ikan cupang hidup sendiri. Jadi ini salah lagi ketika dibilang bahwa ikan cupang bisa hidup dengan binatang lain seperti udang, siput, dan katak. Mungkin itu untuk di alam. Tapi untuk di ternak, jelas ikan cupang hidup sendiri. Bahkan jantan sama jantan dipisahkan dan jantan dengan betina juga dipisahkan. Jadi benar-benar satu toples, satu ikan. Ikan cupang bisa hidup sendiri. Nah, berikutnya mitos juga katanya ikan cupang pemalas karena katanya disimpan di wadah yang kecil menghambat aktivitas. Sebenarnya ya memang karena di tempat yang kecil bukannya pemalas ya, karena memang tempat yang terlalu besar. Kalau untuk orang yang breeder gitu bisa dibilang itu nggak mau tempat yang terlalu besar karena akan makan tempat. Kalian butuh lahan yang besar, makanya pakai tempat yang kecil. Dan memang di tempat yang kecil pun ikan cupang sudah nyaman. Nah, yang terakhir, mitosnya katanya mengeluarkan gelembung saat bahagia. Ya, katanya itu mitos juga. Yang benar itu menurut CNN adalah mengeluarkan gelembung berdasarkan naluri keinginan bawaan untuk kawin. Sebenarnya bukan juga. Yang benar adalah mengeluarkan gelembung pada saat ikan merasa nyaman dengan tempat dia tinggal, dengan airnya. Ketika dia merasa nyaman dengan tempat dia tinggal dengan airnya, otomatis dia akan membuat gelembung. Nah, setelah ada gelembung di wadah yang cukup besar, misalnya styrofoam atau plastik, nah itu baru kita akan sebagai breeder kita akan kawinkan. Jadi jarang juga untuk breeder akan nunggu cupang itu dia sampai bikin gelembung atau bikin busa. Sebelum ada busa, walaupun ikan sehat, jarang breeder yang mau masukin betina karena dengan resiko dia nggak match, nggak cocok, ikan jantan masih
belum enak dengan tempatnya. Bisa jadi dia terlalu agresif, atau takutnya ketika nggak siap tapi betina udah masuk, betina akan buang telur. Jadi ini yang dikasih tahu CNN menurut gue gak valid. Mungkin dia lebih ke teori ya, bukan praktek yang di lapangan. Tapi praktek di lapangan adalah ketika ikan cupang bikin busa, dia sudah nyaman dengan tempatnya, baru dia akan dikawinkan. Bukan dia mau kawin baru bikin busa. Oke, segini aja videonya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bandung Beta Cupang untuk kalian yang memang suka dengan kehidupan atau mungkin informasi-informasi tentang ikan cupang. Next, gue akan coba untuk bikin konten-konten yang lebih menyoroti ikan supaya gak monoton dan lebih menarik. Oke, segini aja. See you on the next video. Bye-bye.